Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya videonya. Sekarang kita masuk pada bagian 6 atau sesi 6. Jadi pada video ke-6 ini teman-teman akan belajar bagaimana mengedit dan menghapus user. Ya, jadi kalau video sebelumnya kan kita menambah user ya. Menampilkan lalu menambah user. Nah, di sesi kali ini sekali lagi kita akan belajar untuk mengedit dan menghapus user. Oke. Apa aja nanti akan kita ubah ya. Yang pertama adalah beberapa bagian tentunya ya. Nanti adalah modifikasi controller ya. Oke, jadi nanti pertama adalah untuk URL-nya. Untuk edit nanti adalah admin user edit /id ya. Sedangkan untuk delete nanti adalah admin user /delete id seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat beberapa function ya di dalam controller user. Yang pertama adalah fungsi edit, itu untuk menampilkan formulir editnya. Sedangkan proses edit untuk menampilkan proses editnya, memproses formulir editnya. Sedangkan yang ini nanti adalah untuk memproses delete-nya ya. Jadi kita akan membuat 3 function utama, yaitu edit, proses edit, dan proses delete, atau delete saja lah ya. Nah, nanti kita akan buat delete saja functionnya. Oke, jadi akan ada 3 function dalam controller user yang akan kita ubah. Oke, baik, kita mulai. Jadi yang pertama adalah kita buka controller user ya. Jadi ada di app http controller admin user ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sesi terakhir kemarin kita sudah membuat tombol atau link untuk proses edit dan proses delete. Nah, paling nanti teman-teman harus menambahkan fungsi ini agar bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kita akan mulai dari edit dulu ya. Jadi kalau edit ini, kalau kita klik nanti kan URL-nya ke user edit /id-nya ya. Jadi step pertama tadi kan kita akan bikin function ya. Functionnya edit ya, kita buat dulu. Oke, jadi kita buat di sini edit gitu. Nah, ini kita bisa copy dari function tambah ya. Tambah, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti bedanya adalah di sini ada edit. Nah, nanti di sini adalah ID user seperti ini. Kemudian kita buat data usernya, user edit detail ya, ID user ya. Terus maka nanti sini title-nya kita ubah edit data user administrator, kontennya edit ya. Nah, terus nanti di sini juga kita tambahkan yaitu data usernya. Oke, user seperti ini. Baik, untuk fontnya saya gedein dulu sebentar. Setting font larger. Saya gedein lagi, satu kali lagi. Setting font larger. Oke, jadi function edit seperti ini saja. Jadi ini edit ya kan. Nah, terus kemudian sini view-nya edit ya. Nanti kita akan buat view-nya. View-nya adalah di sini. Model nanti kita juga modifikasi. Model dulu ya, kita modifikasi ya. Kita buka user model. Model ya, user model. Nah, di sini ada listing. Kita akan buat function edit delete ya. Satu lagi yaitu detail ya. Oke, kita akan menambahkan fungsi detail untuk melihat detail usernya ya. Jadi di modifikasi modelnya nanti user model teman-teman bisa tambahkan 3 function ini. Oke, function pertama kita fungsi adalah fungsi detail. Kita copy nih function ininya, copy, lalu kemudian kita paste di sini. Nah, nanti yang pertama adalah detail ya. Nah, sini nanti detail. Terus di sini adalah ID user. Nah, maka nanti sini kita tambahin yaitu where, yaitu ID user dalam kurung ID user. Nah, seperti ini.
Nah, bedanya nanti di sini kan kita butuh satu data aja yang mau diedit, maka kita ubah apa namanya getnya itu menjadi first ya. Nah, seperti ini. First ini berarti kita ngambil satu data aja. Kalau get kan all data. First ini satu data aja. Nanti kita tes aja kalau ada error. Oke. Jadi detail terus where-nya ID user ya. Oke. Kemudian step berikutnya setelah model ini nanti yang edit sama delete kita lanjut di berikutnya ya. Oke, kemudian view kita akan buat view edit blade.php di folder view admin user ya. Jadi nanti di view-nya kita buat nih di sini. Nah, ini bisa teman-teman bisa copy dari ini ya, bisa copy dari apa namanya? Bisa save as dari form tambah ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka tambahnya aja. Kalau males ngetik ya, ini tambah kan, saya save as aja. Save as menjadi edit ya. Edit blade. Nah, sudah ya. Jadi nanti yang dibuka pastikan yang edit. Saya save as jadi edit. Maka step berikutnya adalah nah di sini. Ini ada proses tambah, nanti kita ganti jadi proses edit ya. Proses edit. Oke. Nah, lalu di dalam sini kita akan masukkan input hidden-nya. Input hidden yaitu ID user. Nah, nanti di sini user, variable user, mana ID user. Seperti ini. Nah, yang old ini kita ganti ya, jadi user nama ya. Ketik sama kurungnya dihapus saja. Jadi $user panah nama. Nah, ini sama ya. Kalau malas ketik copy saja ya. Nah, seperti ini. Jadi email terus username. Nah, terus kemudian password ya. Nah, password ini biarkan saja, nggak usah dirubah ya. Jadi yang dirubah nama, email, username. Password jangan ya. Nah, kemudian di sini di access level kita bikin logic sebentar. If user access level sama dengan user, maka nanti sini echo ketik selected ya. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti ini kita copy saja nih. Nah, lalu sini kan guru, maka sini nanti guru ya. Jadi seperti ini. Nah, sudah ya. Jadi saya double check, pastikan formnya proses edit, terus kita tambahin input hidden-nya, terus namanya juga jadi kayak gini, user panah nama $user ya, variable user panah email, variable user panah username, passwordnya tetap. Terus kemudian di sini ditambahkan jika usernya adalah user maka selected, jika usernya adalah access levelnya adalah guru maka selected. Nah, step berikutnya view-nya kan sudah nih. Maka kita nanti akan menambahkan root-nya ya, root-nya kita rubah. Silakan dibuka root web ya. Root web. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa 3 root ya. Jadi yang pertama adalah user edit ya. Nah, nanti di sini ada ID-nya. Ya, jadi kayak gini. Terus ini edit ya. Jadi perhatikan di sini ID yang ini berbeda dengan yang tambah ya. Nanti ada proses edit ya. Metodenya post sama ya. Terus ini nanti proses edit ya. Terus kita tambahkan satu lagi sekalian yaitu untuk delete. Nah, nanti adalah delete, functionnya sini delete. Jadi linknya adalah admin user delete terus ID ya. Jadi rootnya udah 3 biji nih. Kita tambahkan edit, proses edit dan delete. Masing-masing metodenya beda. Ada get, ada post, ada get lagi ya. Nah, ini kalau kita run maka nanti di browser pas kita udah klik edit, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Nah, seperti ini ya. Jadi kita perhatikan di sini admin ya.
maka datanya sudah tampil. Nah, kalau kita klik simpan data user, maka nanti kan dia masuk ke proses edit ya kan. Tuh, nggak bisa ya. Proses editnya belum kita buat. Nah, proses edit ini yang ada di sini tadi. Nah, ini kita bisa ambil dari proses tambah. Jadi kita akan mengcopy dari proses tambah ya. Nanti ada bedanya dikit ya, pastinya dimodifikasi. Jadi di controller user silakan dibuka, kita akan buat function proses edit ya. Kita copy dari proses tambah. Nah, ini proses tambah ya. Kita copy saja. Copy, lalu di sini kita paste. Nah, jadi ada dua proses tambah saat ini. Ini yang atas, yang awalnya. Nah, sekarang yang setelah edit, ini proses edit ya. Oke, nah di sini nanti nggak ada unique karena username sama email udah nggak dicek lagi. Jadi unique-nya dihapus ya. Nah, kemudian di sini kita juga tambahkan satu ya, yaitu ID user ya, ID user. Nanti diambil dari input hidden tadi. Ini diambil dari mana? Dari edit tadi. Kan tadi ada input hidden. Nah, ini dia. Nah, maka nanti diproses di sini. Nah, kita juga ngerubah di bagian sini ya. Ini tambah jadi edit. Ya, function tambahnya muser edit. Terus di sini notifnya data telah diedit ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan logic sedikit ya. Jadi teman-teman buka aja edit blade ya. Nah, di sini passwordnya nggak required ya. Kita hapus requirednya. Nah, tapi kita tambahkan di sini small, terus class text danger, biarkan kosong jika tidak ingin mengganti password ya. Password ya, password minimal 6 dan maksimal 32 karakter ya, seperti ini. Maka nanti kalau dia kondisinya nggak kurang dari ini, dianggap nggak ganti password ya, atau lebih dari 32, kurang dari 6 atau lebih dari 32, maka dianggap nggak ganti password. Maka nanti di user, nah kita akan ada tambahan di control user, silahkan ya, kita akan tambahkan password, yaitu diambil dari request password ya, sini. Nah, kita cek nih, cek panjang pendeknya. If Sterlen, nah panjang passwordnya lebih besar atau sama dengan 6, dan Sterlen passwordnya kurang dari atau sama dengan 32, maka passwordnya diganti ya. Terus nanti ada else. Nah, seperti ini. Jadi kalau passwordnya lebih dari 6 atau sama dengan 6 dan kurang dari atau sama dengan 32, jadi ini panjang passwordnya minimal segini, maksimal segini, maka nanti yang ini kita pindahkan ya, kita cut aja, pindahkan ke sini ya. Nah, ini berarti nanti passwordnya diganti. Nah, kalau kurang dari ini, kondisinya nggak ada, tidak ganti password ya. Jadi nanti copy dari ini lagi, cuman password nanti kita hapus ya, paste. Nah, passwordnya kita buang. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang modelnya nih, ini kan controllernya ya, ini proses edit. Sekarang modelnya kita akan tambahkan ya, kita akan tambahkan function edit di sini. Oke, edit, copy aja ditambah ya, edit, nanti edit. Nah, terus di sini update ya. Nah, yang pertama adalah where dulu, where ID user sama dengan data kolom ID user. Nah, seperti ini.
Jadi ada where-nya ya. Jadi bisa saya enter aja ya biar enak bacanya teman-teman. Nah kayak gini. Jadi ada proses checking data user ya. Terus nanti update. Nah kita uji coba ya. Jadi misalnya gini. Oke, saya back dulu. Misalnya ini saya ganti jadi Rashid Handoyo gitu, kecil ya. Saya simpan nih. Nah jadi berubah kan Rashid Handoyo. Nah passwordnya kalau mau diganti, maka kalau nggak mau diganti berarti passwordnya nggak usah diisi. Jadi nanti ini dikosongin aja, simpen, maka nanti berarti passwordnya nggak diganti ya. Nah di sini password field is required ya, berarti nanti di controller user cek passwordnya kita buang nih di sini ya. Nah kita hapus. Jadi password yang ini nih yang proses edit ya, jangan salah nih, ntar kalian malah ngapus di proses tambah lagi. Oke, proses edit seperti ini ya. Jadi proses edit beres nih. Nanti kalau saya reload, misalkan saya reload lagi ya, ini harusnya udah nggak ada error ya. Oke, ini saya hapus, simpan data user. Nah berarti nanti dia nggak ngupdate gitu. Oke, next yaitu delete nya. Nah ini kan ada delete ya. Nah teman-teman, kita akan buat function delete ya di controller user. Nah delete. Oke, public function delete. Ininya ID user seperti ini. Nah kemudian di sini kita copy saja nih dari proses edit. Nah seperti ini ya kira-kira. Terus datanya sama dengan ID user, ID user seperti ini. Nah terus kita copy dari sini ya, ini kita copy, cuma nanti kita modifikasi. Jadi yang pertama adalah function delete, lalu di sininya kita buat ya variabelnya, nanti sini delete, terus admin user data telah dihapus. Nah jadi function udah buat, ini view-nya nggak ada, jadi tinggal kita buat modelnya nih, m usernya ada function delete. Nah silakan buka user delete nya, isi apa user modelnya, maka nanti sini kita tambahkan yaitu delete ya, atau hapus saja lah ya, hapus saja ya, diganti ya, di control usernya diganti jadi hapus saja. Nah nanti kita ganti sini hapus, hapus ya. Nah sini juga hapus. Oke, jadi where nya sama nih. Jadi kalau edit kan ini edit, ini hapus, jadi where nya sama, cuman di sininya beda, ini update, sini delete ya kan. Nah kita tes nih sekarang, jalan nggak. Maka misalnya saya hapus siapa nih, Keira ya. Oops, nah, unknown column user ID ya. Tunggu. Tuh. Nah ini user modelnya ada salah nih. Kita cek dulu. Ada salah di sini ya. Kita cek sampel dari siswa lain ya yang sudah belajar. Oke, dari controller admin user ya. Ini kan function delete-nya nih. ID user, delete aja. Jadi berarti di sini ini aja. Nah, udah. Jadi di modelnya kita tes lagi ya. Delete aja langsung, jadi nggak ada proses datanya. Nah, jadi udah kehapus ya. Jadi di user modelnya nggak perlu proses datanya. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan beberapa fitur yang mungkin diperlukan ya. Misalnya untuk notif Sweet Alert ya misalnya. Nah di sini kita integrasiin Sweet Alert yang ada di di admin LTE ya. Oke, yang kita modifikasi adalah file head sama footer bleed ya. Jadi kita buka file headnya.
ada di resource, layout, ya, head sama footer, ya. Jadi kita mulai dari head dulu ya, head sama footer. Saya geser ke sini aja biar gampang. Oke, head dulu ya. Nah, teman-teman nanti akses dulu di ini ya, buka template-nya ya, ada di http localhost cbt assets admin index html ya. Nah, ini kan lokasi template kita nih. Kalau kita buka ya, maka kita buka di sini ya. Nanti teman-teman pasti akan melihat ada menu ya. Menunya ada di UI element. UI element nanti teman-teman ambil di modal dan alert ya. Jadi saya ulang lagi, URL-nya localhost cbt asset admin index html. Terus pilih UI element, terus modal and alert. Nanti kalau teman-teman lihat di sini, nah nanti kan ini ada alertnya nih, alert yang biasa ya. Nah, kita nanti mau pakai kayak gini. Oke, teman-teman nanti Ctrl U saja, atau kalau enggak view page source ya, klik kanan bisa. Nah, nanti kita ambil beberapa bagian. Yang pertama adalah switch alert ya. Nih, baris 12 sama 13. Kita copy ya. Kita copy lalu kita letakkan di head ya. Nah, kalian meletakkannya juga harus sesuai urutan. Jadi dia diletakkan sebelum admin LTE ya. Perhatikan ya. Maka nanti kita letakkan juga sebelum admin LTE-nya. Nah, di sini. Maka nanti di sini kita tinggal sesuaikan titik-titik slashnya diganti dengan ini. Ya, aset admin. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa di belakangnya petik kurung kurawal tutup. Ya, jadi seperti ini. Terus kemudian di bagian footer kita ada yang akan kita pindahkan, yaitu jQuery. Nah, ini jQuery kita cut saja, cut ya, lalu simpan saja lagi, pindah ke head ya, kita letakkan di sini saja sebelum head tutup, kita paste. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti akan ada kita tambahkan juga, yaitu masih dari UI modal tadi. Di bawah itu ada apa namanya, switch alert. Nah, ini dia. Nah, kita letakkan sebelum admin LTE ya. Kita letakkan setelah admin LTE atau setelah sini aja nggak apa-apa. Kita paste di head ya. Jadi seperti ini. Nah, titik-titik slashnya diganti dengan ya dari sini. Tuh ya. Terus belakangnya jangan lupa petik kurung kurawal tutup 2 kali ya. Kurawal tutupnya ya. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti kalau kita running sih belum kelihatan ya. Nah, tapi bisa dicek. Jadi admin user, page source ya, pastikan ada 2 nih. Ada 3 ya, jQuery ya. jQuery udah. Sekarang pastikan switch alertnya, linknya udah bener. Nah, ini udah bener ya. Jadi diklik saja nih, switch alertnya juga sudah bener. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan di indeksnya. Maka nanti kita modifikasi ya. Kita modifikasi file views admin user index ya. Nah, silakan dibuka saja. Oke, views admin user index. Nah, di sini kita tambahkan ya kelasnya. Ini ada saya tambahin delete link ya. Ya, setelah button dark ya, delete strip link gitu. Silahkan tambahkan saja. Kita akan nambahin kelas. Nah, seperti itu. Jadi ini di index. Nah, sekarang kita lanjut ke footer ya. Ke footer. Ini footer ya. Maka kita buka footernya, footer blade. Nah, ini ada yang akan kita buang ya. Ini demo, kita nggak butuh sih. Demo purpose kita buang saja. Jadi 2 baris nih demo sama komennya kita hapus. Nah, terus kita tambahkan beberapa kode JavaScript ya. Nah, ini kebetulan kalau teman-teman nanti saya sudah ada codingnya, teman-teman nanti videonya di stop aja,
lalu lihat codingnya, bisa diketik manual. Saya sudah sediakan ini siswa lain ya, ada di layout footer. Nah ini dia script notifikasi ya. Oke, ini saya copy saja. Teman-teman nanti di stop saja videonya. Nah nanti letakkan di sini ya, di sebelum bootstrap, paste saja. Jadi seperti ini ya. Nah perhatikan dari script nih baris 32 sampai 69. Nah nanti pas bagian sini teman-teman boleh di skip saja. Kita hapus dulu nih bagian ini biar nggak bingung ya. Nah ini ya. Nah saya jelaskan. Ini nanti untuk notif kalau sukses. Sedangkan ini nanti adalah untuk pada saat kita ngeklik tombol delete itu nanti muncul konfirmasi delete ya. Jadi kalau kita tes ya. Oke, saya reload. Misalkan ini saya hapus. Nah, dia muncul kayak gini ya. Kalau kita edit misalkan ini Keira ya. Saya ganti jadi user. Lalu saya simpan. Nah, nanti ada notif. Jadi di footer tadi ada 2 tambahan ya. Yang pertama ini untuk notifikasi. Yang kedua adalah pop-up delete konfirmasi ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa stop videonya lalu ketik kode ini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi secara umum nih ya. Jadi kalaupun saya hapus juga nanti muncul notif. Jadi muncul konfirmasi dulu terus muncul notifnya. Oke, seperti itu kira-kira sesi video 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.